Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Unggul Satriadi di acara Bincang Santai. Para Rangers, kali ini Bincang Santai kedatangan tamu anak muda yang luar biasa. Dengan tekad yang kuat menghafal Quran, maka beliau sampai ke negeri Mesir, Kairo tepatnya ya, untuk belajar. Nah, seperti apa di kalikunya tamu kita kali ini? Maka di samping kami sudah hadir Ustadz Adin. Assalamualaikum Ustadz Adin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah menyempatkan meluangkan waktu untuk hadir dan ngobrol santai di acara Bincang Santai. Terima kasih banyak. Baik Mas Adin. Mas Adin ini masih muda ya, luar biasa ya. Tapi semangatnya untuk mencintai kalamullah luar biasa. Ya, bahkan kesibukannya juga tidak kalah nih dengan kesibukan orang-orang yang usianya mungkin sudah 40 tahun, 50 tahun. Dedikasi beban untuk bertanggung jawab di sebuah pesantren hafiz. Wah, luar biasa. Baik, Mas Adin. Mas Adin, kalau boleh tahu nih, sejak kapan sudah mulai mencintai Quran nih, sudah mulai menghafal pertama kali, usia berapa nih Mas Adin? Ya sebelumnya dari awal, jenjang awal akademik itu kan dari TK. Nah itu TK umum. Setelah itu SD, itu baru SDIT di Al Ihsan di perumahan Duku Zamrud. Oke, dekat rumah tuh ya? Dalam, itu dia perumahan Duku Zamrud. Tapi sebelum lanjut, ini saya cerita sedikit. Jadi sebelum saya masuk pondok pesantren itu tidak ada sama sekali basic dari keluarga saya. Basic pondok pesantren, pondok atau santri lah sebutannya itu nggak ada. Nah setelah itu saya kembali lagi dari akademik tadi masuk ke jenjang SMP atau sanawiyah setelah SD. Jadi pas sekitar umur 13 tahun itu saya baru masuk ke salah satu pondok pesantren pertama itu di Bandung. Di daerah Dago Asri, perumahan Dago Asri. Itu awal-awal bahasanya pemanasan lah. Itu ya, adaptasi awal Pak tentang circle di santri itu gimana, circle santri. Tapi waktu di SD itu sudah mulai menghafal ayat apa surat-surat ya? Mas? Ya alhamdulillah sedikit. Ya bekal biasa lah Pak, juz amma sebetulnya kan. Ya, kenal tuh juz amma atau juz 30. Lanjut nih Pak. SMP itu ya di Dago Asri. Pertama itu cuma sekitar 2 bulan 3 bulan. Ya biasalah awal-awal tuh pasti ada gangguan. Ya bahasanya kangen rumah lah. Badan di pondok tapi dalam diri tuh masih di hatinya jiwa masih di rumah aja, hati di rumah. Ibu itu dia main dan lain-lain gitu ya. Ada aja alasannya dan pengen pulang sakit. Itu makanya santri-santri itu pasti alasan pengen pulang atau ingat orang tua itu pasti dengan sakit. Alasan sakit izin pulang. Itu dia. Jadi di sana 3 bulan. Pertama alasannya emang dingin banget ya Pak. Waktu itu Bandung masih dingin banget, termasuk kalau di perumahan Dago Asri itu dia. Dingin ya? Itu dingin sih. Karena alhamdulillah gimana lebih dingin. Nah lanjut ya. Setelah itu saya sekitar 3 bulannya, habis itu vakum di rumah. Sekitar sebulan. Itu di rumah sambil nyari link atau nyari rekomendasi untuk lanjutin akademi saya. Nah pas di stage itu atau sampai waktu itu saya sempat hampir menyerah tuh Pak. Hampir mau masuk sekolah Islam. Sekolah Islam. Sebut aja terutama dekat sini Teratai Putih tuh. Karena waktu itu gimana ya, gejolak anak muda mungkin darahnya kan masih pengen ya kenal yang berbaur antar lawan jenis gitu kan bahasanya. Nah tapi keluarga walaupun tidak sama sekali ada basic pondok pesantren, tapi insya Allah keluarga saya masih belajar terus menerus. Jadi akhirnya saya dipres jangan sampai sekali masuk itu dia. Nah sampai diecam juga sama teman abis saya tuh. Kalau masuk sekolah ya keluar dari rumah diusir. Wah itu menyebabkan itu dia ancaman yang menggemaskan ancaman. Itu dia ya. Hampir masuk itu. Nah setelah itu saya alhamdulillah dapat, singkat cerita, rekomendasi di salah satu pondok pesantren di Tambun. Itu dia untuk prefer untuk fokus untuk tahfizul Qur'annya. Di sana di Tambun Selatan
di perumahan Villa 2 Asri. Nah di sana saya sekitar 1 tahun 2 bulan atau 3 bulan itu alhamdulillah dapat 11 juz mungkin di sana. Jadi di sana seru lah Pak, lika-liku di pondok tuh pasti ada aja. Jadi pas menjelang akhir-akhir mau pindah itu ada juga alasannya, ada alasan di sana karena pindah juga. Menjelang mau pindah tuh ada banjir tuh. Banjirnya setinggi leher saya tuh itu. Sekitar umur berapa ya? Umur 14 banjiran tuh ya. 13 dalam. Tuh di daerah perumahan padahal tuh. Ya, Villa Asri itu ya. Dari sana pindah lagi nih, Iya. Jadi 11 Tapi udah punya bekal 11 juz. Itu ada trouble lah sama kakak kelas biasa kan gitu tuh ujiannya biasa. Tapi itu belum jejak lah bahasanya, masih ingusan biasanya belum kuat-kuat amat. Tapi lanjut ya untuk menyelesaikan yang berikutnya ya. Lanjut lagi. Setelah itu saya cari rekomendasi lagi, dapat di salah satu daerah di Setu. Di Telajung kalau hadirin sekalian tahu ya. Di daerah Telajung, nama pesantrennya Darul Hufaz Indonesia. Itu dia. Jadi saya masuk sana sampai selesai alhamdulillah. Sampai 30 juz di sana ya. 30 juz di sana. Itu dia. Alhamdulillah termasuk satu, walaupun anak pindahan, satu wisudaan pertama. Alhamdulillah di angkatan pertama. Kebetulan angkatan pertama juga di DHI itu. Dalam Indonesia. Wah, ini luar biasa lika-likunya ya, dari background keluarga yang tidak ada kenal atau tidak tahu tentang pesantren, tapi bisa mencetak seorang hafiz Quran seperti Ustaz Adin. Nah, Ustaz Adin, ya ini dengar setelah 30 juz selesai pesantren ya, karena hafalannya Mas Adin atau Ustaz Adin ini, maka Ustaz Adin alhamdulillah punya kesempatan pergi ke Kairo, Mesir. Ya, wah, ini dia nih. Luar biasa nih ya, berangkat ke negeri orang untuk menimba. Ini di sekolah di Mesir, di kampus mana atau di sekolah apa? Di Al-Azhar. Al-Azhar. Ngambil jurusan apa, Ustaz Adin? Syariah Islamiyah. Syariah Islamiyah, Masya Allah. Ditempuh dalam waktu berapa tahun, Ustaz Adin? Saya di sana 3 tahun. 3 tahun ya. Di sana ya. 2 tahun 3 ini tahun. sekarang ilmu Qurannya udah mumpuni, ilmu syariat Islamnya alhamdulillah udah mumpuni, yang Temen masih ngaji muda aja. mumpuni. Nah, kan harus nggak mungkin ilmunya disimpan sendiri Ustaz Adin ya, dibagiin dong ke orang lain. Nah, bagaimana nih proses mengabdi saat ini nih Mas Adin ke masyarakat, ke agama tentunya ya. Apa yang dilakukan saat ini Mas Adin? Silakan. Berawal dari TPA ya Pak, biasa TPA lingkungan sekitar. Dari saya kan kebetulan tinggal sekarang di perumahan Duku Zamrud. Itu orang tua di sana, stay di sana. Sebelumnya saya di Jakarta Pusat, Kemayoran. Emang lahiran Jakarta Pusat, Kemayoran. Nah, jadi dengan itu singkatnya berawal dari TPA, jenjang TPA. Nah, setelah itu saya didapat Allah amanahkan, Allah schedule Allah semua lah. Pastinya ya, tentu kita paham semua. Jadi Allah bikin schedule, kayak bikin jadwal untuk mengabdi di pondok pesantren. Ya di sekitar itu juga, sekitar Setu itu dia. Setelah itu diundang, ya dijadwalkan imam nih Pak, di beberapa masjid ya Pak. Alhamdulillah ya. Jadi bahasanya itu dia. Dan setelah itu dikenal orang. Jadi Allah ya bersyukur, nggak sampai segitunya sih Pak, nggak sampai. Karena berawal cita-cita saya tuh bukan, ya pengennya jadi dokter sebenarnya. Itu dia. Iya, dokter. Tapi sekarang alhamdulillah nggak kalah. Itu dia. Prestis Ustaz Adin jadi seorang hafiz Quran dengan dokter tuh nggak kalah prestis. Luar biasa ya. Nah, saat ini sekarang lagi sibuk apa nih? Apa dengar ini pegang pesantren juga di para hafiz ya? Ya Allah manahkan sih Pak. Itu dia. Termasuk salah satunya pemilik atau pembinanya dari ketua MPM ini sendiri, MPM 11 ya. Masya Allah, Pak Komandan, jazakallah khair. Telah Allah amanahkan kepada saya, mohon doanya untuk dan semua agar saya istiqomah. Iya. Karena ya bahasanya saya juga masih muda, untuk merangkul mereka semua ya nggak jauh-jauh beda Pak umurnya, sekitar 5 tahun aja dekat, 7 tahun 5 tahun. Jadi saya anggap mereka semua adik-adik. Ya semoga proses mengemban tugas ini dimudahkan, dilancarkan Ustaz ya. Insyaallah Pak. Walaupun masih muda,
Pasti Dewan Pembina melihat potensi nih, atau kemampuan Ustaz Adim untuk mengelola pesantren ini. Ya. Nah, Ustaz Adim, boleh nggak dikasih nasihat, inspirasi, motivasi buat para Rangers di Nusantara? Oh, Rangers ya Pak. Iya, nah istilah kita Rangers di Nusantara. Biar semangat ya anak muda nih, lebih jangan cinta dunia tapi cintalah akhirat dengan menghafal Quran, membaca Quran, mentadabburi Quran, kan gitu ya, Ustaz ya. Ya, jangan cuma dunia saja ya. Silakan Ustaz, kasih inspirasi atau motivasi buat para Rangers. Ya. Mungkin ngobrol sedikit ya kawan-kawan sekalian Rangers nih. Kita ada buka di surah Al-Ankabut ya, ayat 64. Itu yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Yang sekiranya artinya itu gini. Wa ma hadhil hayatud dunya, dan tidaklah lain atau tidak bukan hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib, kehidupan dunia ini kecuali illa lahu wa la'ib, yang menipu daya Pak, bikin kita lalai. Jadi illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan, dan sungguh wa inna ad-daral akhirah, kampung akhirat, lahiyal hayawan, wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun, kampung akhirat itu pasti ya Pak, pasti ada, law kanu ya'lamun, jikalau kita semua nih mengambil pelajaran daripada itu. Kemudian poin kedua singkatnya masih di surat Al-Ankabut ya, tapi ini posisinya paling akhir, ayat akhir, ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mungkin Pak Unggul sering dengar, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu. Nah, kalau kita ingin masuk surga, jangan sampai masuk neraka, ya sebaiknya kita bersungguh-sungguh Pak, berusaha sekuat mungkin semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum, itu di walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, siapa yang bersungguh-sungguh fina, di jalan kami, jalan Allah, yakni Islam ini, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami Allah itu dan para malaikat itu memberikan jalan ya, kemudahan kepada kita semua. Lanahdiyannahum subulana wa innallaha, dan sungguh Allah la ma'al muhsinin, sungguh banget nih, la ma'al muhsinin, bersama orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi jangan sampai kita merasa cukup untuk berbuat baik segala apapun itu ya, segala hal apapun. Ya, menyingkirkan batu yang agak besar di jalan, melihat paku lagi berkendara, kita kalau lagi berkendara motor sebaiknya kita singkirkan ya. Itu dia. Mungkin itu sih Pak. Jadi ada dua pilihan tadi ya, kita underline lah bahasanya. Kita pilih surga atau neraka. Wallahu a'lam. Demikian tadi bincang santai kami dengan Ustadz Adim. Semoga menginspirasi para Rangers Nusantara. Saya Unggul Satriadi pamit undur diri. Sampai bertemu di program bincang santai berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.